ini kan krisis kali ini berbeda dengan krisis tahun 30, krisis tahun 80, tahun 98, tahun 2008. Krisis sebelumnya itu lebih karena financial crisis, gitu kan. Nah, sekarang ini ada kombinasi antara apa namanya lebih karena kesehatan, nanti dampaknya kepada keuangan. Nah, seharusnya yang perlu diaddress pertama kali adalah kesehatan dulu, Mas. Itu harus menjadi ujung tombak pertama dari penanganan krisis ini. Namun ada catatan yang menarik, dana PEN untuk apa namanya tenaga kesehatan itu masih kecil banget, ya kan? Kalau kita lihat per Mhm. apa namanya Sekitar per hari kemarin 87,5 itu, triliun. ya itu baru terserap 7%, Mas, per 27 Juli. Itu kan bisa bayangkan bahwa apa namanya concern pemerintah untuk apa namanya penanganan di bidang kesehatan ini perlu dipertanyakan. Mhm, Yang seharusnya penanganan kesehatan ini adalah nomor satu, baru mhm, ekonomi. Nah, mhm. jika demikian framework berpikirnya, ya udah berarti kita akan apa namanya berkejaran dengan ini Mas, jumlah kasus yang bertambah dan pendalaman ekonomi yang mungkin terengah-engah seperti itu. Mhm. Dan harapannya gini Mas, itu yang jelas dari serapan PEN itu udah kelihatan di mana concern pemerintah. Dia lebih ke Oke, ekonomi daripada kesehatan. Terlihat oke. dari penyerapan PEN baru 7% seperti itu. Mhm, berarti memang Dan Anda ini melihat Mas, yang lebih mementingkan ekonomi daripada kesehatan gitu? Ya kalau kita lihat dari ini Mas ya, dana PEN, Anggarannya? saya melihatnya seperti Mhm, itu. Ya betul. Yang kedua gini Mas, yang penting gini, oke ini sudah nasi sudah menjadi bubur ya, kita udah memasuki kuartal ketiga. Nah, yang paling penting adalah momentum di kuartal ketiga ini harus dijaga. Apa? mhm, Menjaga sisi, terutama sisi demand-nya lah gitu kan. Kalau si supply mungkin, produsen sudah banyak stok barang, sehingga dia bisa, berjualan. Tapi yang penting adalah sisi, demand, sisi permintaan. Untuk mhm, apa namanya menstimulus ekonomi kita dan kebetulan permintaan kita konsumsi rumah tangga kita adalah 55% dari PDB kita. Nah, mhm. yang pasti harus dilakukan pemerintah di kuartal ketiga ini adalah memanfaatkan atau mungkin mengoptimalkan dana perlindungan sosial Mhm. semaksimal mungkin. Kalau perlu serapannya mungkin sampai 80% di kuartal ketiga sehingga apa namanya kejatuhan ekonomi di kuartal ketiga ini nggak terlalu dalam. Mhm. Karena ada bumper di apa namanya, dikonsumsi, seperti itu. Itu satu. Yang Oke, kedua, jadi dari sisi mhm, supply kenapa? mhm. Dari sisi suplai boleh dilanjutkan sedikit Bung Rusli? Oke, dari sisi supply harus ini Mas, kita harus melihat sektor-sektor mana yang memiliki angka pengganda atau multiplier output yang gede, seperti itu. Jadi gini, jangan malah pemerintah memberikan dana PEN kepada sektor-sektor yang angka multiplier effect-nya kecil, sehingga output ekonominya kecil juga seperti ini. Kalau saya Mhm, melihat ini Mas data dari mungkin terakhir data tentang input output 2010, multiplier output terbesar adalah industri pengolahan. Industri pengolahan. Jadi gini, kalau kita menghasilkan ada permintaan Rp1 di produk industri pengolahan akan menstimulus ekonomi 7 kali lipat. Itu paling besar. Nah, seharusnya pemerintah bisa menstimulus ke apa namanya sektor industri pengolahan itu baik. meskipun seharusnya bukan melulu pada ini masih industri gede, tapi UMKM. Mhm, UMKM yang dia usahanya bergerak di pengolahan apa namanya barang yang memberikan oke. nilai tambah seperti itu. Mhm. Oke, jadi terakhir Dan ini Bung Rusli, kenapa ini Mas? iya, Kenapa? terakhir ini Bung Rusli karena waktu kita terbatas. Proyeksi Anda untuk ekonomi Indonesia sampai dengan 1 tahun ini seperti apa? Eh, Oke, otomatis kita akan ini Mas, mungkin kalau perhitungan indeks ya itu nggak akan sampai 1% seperti itu. Dan ini kan sesuai dengan yang namanya tadi pemerintah bilang 0 sampai persen ya tadi Pak Mhm, dari pemerintah menyampaikan seperti itu. Dan gini Mas, meskipun kita hanya tumbuh 0,5 minimal krisis ini apa namanya no problem, jangan sampai akumulasi setahun, jangan sampai negatif lah.